Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwani a'izzai rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita membaca kitab Syarhu Al-Qaid Al-Arba', itu penjelasan tentang 4 kaidah memahami tauhid. Dan sekarang kita masuk ke kaidah yang kedua, halaman 43. Tafadhal yang baca. Iqra. Kaidah kedua, bahwasanya mereka mengatakan, tidaklah kami berdoa kepada mereka dan tidaklah kami menghadapkan wajah kepada mereka itu kecuali untuk mendekatkan diri dan mencari syafaat. Adapun dalil tentang al-qurbah yang diucapkan mereka tertera dalam ayat Allah Ta'ala, wallazina uttakhazu min duni awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Nah. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Az-Zumar ayat 3. Nah, kaidah yang kedua ini, di mana kalau kita tanyakan kepada al-quburiyun, siapakah mereka? Penyembah kuburan. Walaupun mereka mengatakan kami bukan penyembah kuburan. Apa kata mereka? Bahwasannya mereka mengatakan tidaklah kami berdoa kepada mereka dan tidaklah kami mengharapkan wajah kepada mereka kecuali untuk mendekatkan diri dan mencari syafaat. Jadi itulah alasan mereka. Kami ini banyak dosanya, kami ini berlumuran dosa, dan mereka itu adalah para wali, mereka itu orang yang saleh. Maka kami berdoa kepada mereka agar mereka menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami mendekatkan diri kepada mereka agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alasannya bukan dalil, alasannya bukan firman Allah, bukan hadis Nabi, tapi berdasarkan logika. Kita ini kan banyak orang yang berlumuran dosa. Kita ini nggak punya ilmu, sedangkan mereka itu tahapannya sudah wali. Mereka itu ilmunya sudah luar biasa. Bahkan mereka itu ilmunya sudah ilmu ladunni katanya. Nah, kami ini yang karena banyak dosa tidak sampai ke sana. Maka kami beribadah kepada mereka, berdoa kepada mereka agar orang-orang soleh ini menyampaikan doa kepada
menyampaikan doa kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingin sering dengar yang dikatakan sebagai salawat dan juga yang lainnya, itu ada semacam perantara. Tawassalna bi bismillah ala taha rasulillah. Ayo ulangi. Dan juga yang lainnya itu. Jadi mereka bertawassul dengan sosok soleh, tetapi tujuannya apa? Justru malah mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaidah mereka. Inilah yang mereka katakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, "Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar." Jelas ayatnya ya. Dan orang-orang yang mengambil perlindungan selain Allah Subhanahu wa taala, di saat mereka itu ittakhadhu min duni awliya. Jadi awliya itu banyak maknanya. Ada perlindungan, ada teman, ada kerabat, ada teman setia, dan juga ada pemimpin. Tapi di sini awliya adalah sebagai pelindung. Apa maksudnya perlindungan di sini? Bisa menjaga mereka dari segala macam mara bahaya. Ya, bisa melindungi mereka dari segala macam bahaya, bahkan bisa mendatangkan rezeki buat mereka. Nah, apa kata mereka? Walladzina takhadhu min dunihi awliya. Apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah kepada mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu alasan mereka. Karena kami ini bermaksiat, kami ini pelaku maksiat, dan mereka itu orang-orang yang soleh, maka kami mendekatkan diri kepada mereka agar mereka mendekatkan diri kita kepada mereka mendekatkan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innallaha yahkumu bainahum. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Innallaha la yahdi. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang kadzib, yang kafar. Kadzib, apa kadzib itu? Pendusta. Dan dusta itu ketika sering diucapkan dan sering dikatakan, itu akan melahirkan dusta-dusta yang baru. Makanya Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur fa innal fujura yahdi ilan nar." Apa kata Nabi? Berhati-hati kalian dengan dusta, karena dusta itu bisa menjerumuskan pelakunya kepada perbuatan fujur, kemaksiatan. Kok bisa? Ya, karena dusta yang pertama, untuk menutupi dusta yang pertama harus dusta, betul nggak? Ketika yang ketiga harus berusaha untuk menutupi dusta yang kedua, maka akan terus berbuat dusta. Makanya dusta yang banyak ini dikatakan sebagai fujur. Apa fujur itu? Keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya fujur. Dusta sekali akan melahirkan dusta-dusta yang lainnya. Maka dikatakan kadzib. Bahkan kedustaannya itu, kalau dia tidak menjaga dirinya, bisa menjerumuskan dia kepada kekufuran. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Maka dikatakan kafar, pendusta yang sangat ingkar. Jadi orang yang dusta itu ketika mulutnya sudah berdusta, bahkan makan paginya dusta, makan siangnya dusta, makan malam dusta, bahkan tidur pun dusta, maka bisa menjerumuskan dia kepada apa? Kafar. Dia minimalnya dia ingkar, mengingkari keputusan Allah dan juga mengingkari sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Banyak orang-orang yang menyampaikan dakwah ketika berlandaskan kedustaan. Artinya dusta itu apa?
tahu bahwasanya apa yang mereka laksanakan itu tidak baik, tidak benar, tapi menggunakan hal-hal dalilnya yang tidak ada kaitannya dengan amalan mereka, atau mereka menggunakan dalil yang dusta, yang maudhu', yang palsu, maka bisa menjadi mereka orang yang ingkar kepada sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu kenapa di masyarakat kita ini banyaknya amal-amalan yang Nabi tidak pernah contohkan? Di mana awal mulanya? Itu berlandaskan dari hadis yang palsu, hadis yang lemah, dan mereka banggakan, mereka lestarikan, mereka kembangkan. Namun ketika dijelaskan dengan hadis yang sahih, yang valid, mereka remehkan. Di sisi lain mereka bangga dengan hadis yang lemah. Kenapa? Karena mereka mengembangkan, bahkan dikembangkan dengan secara masif di masyarakat. Terkenallah hadis itu hadis yang masyhur, tapi tidak dalam valid kevalidannya, sehingga muncullah amalan-amalan yang Nabi tidak pernah contohkan, amalan-amalan yang Nabi tidak pernah laksanakan. Namun katakan ketika ada hadis yang sahih, yang valid, mereka diamkan. Dan orang yang dai yang jujur itu, maka dia akan menjelaskan ini hadisnya lemah, ini hadisnya sahih, laksanakan ini, jangan ini. Kenapa? Karena hadisnya lemah. Tapi kalau orang yang dai yang membawa kedustaan, ingat, ketika dusta yang disampaikan apa terjadi, maka bisa menjerumuskan dia kepada ingkar kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mungkin bisa jadi dia akan menghina sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh misalnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan membiarkan apa? Jenggot. Jelas hadisnya sahih. A'ful liha, biarkanlah jenggot. Wa qashshush syarib, dan rapikan kumismu atau cukurlah kumismu. Qassu, jazzu, ada banyak lafaz di situ. Cukurlah kumismu, biarlah jenggotmu. Tapi karena hadis ini tidak dipakai atau dipelintir, kan terjadi, oh nggak apa-apa kalau cuma 3, nanti dikatakan sebagai tusukan sate katanya. Ataupun jadi jenggot itu ibaratnya orang yang bodoh katanya. Karena ini botak semua turun ke bawah, akhirnya bodoh semuanya. Jadi dia melupakan hadis yang sahih, hadis yang luar biasa banyak, itu enggak hanya 1, 2, bahkan mungkin puluhan dengan lafaz-lafaz yang berbeda. Tapi karena itulah ingkar dengan sunnah Nabi SAW, akhirnya jatuh pada pelecehan kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lanjut. Penjelasan bahwa kaum musyrikin yang diberi nama oleh Allah sebagai orang musyrik dan dihukumi kekal di neraka, mereka tidaklah menyekutukan Allah dengan yang lain dalam hal rububiyah. Hanya saja mereka menyekutukan Allah dalam hal uluhiyah. Mereka tidak mengatakan bahwa ilah-ilah mereka itu mampu menciptakan dan memberi rizki bersama Allah Ta'ala. Mereka tidak mengatakan bahwa ilah-ilah mereka mampu memberikan manfaat, memudaratkan, atau mampu mengatur bersama Allah Ta'ala. Hanya saja mereka telah menjadikan ilah-ilah yang mereka ibadahi itu sebagai pemberi syafaat bagi mereka, sebagaimana yang telah Allah katakan tentang mereka dalam ayatnya, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka berkata mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Surat Yunus ayat 18. Nah, orang musyrik di zaman Nabi SAW, mereka tidak menyekutukan Allah dalam rububiyah, tetapi dalam apa? Dalam uluhiyah. Kita jelaskan sedikit mana spidol ini. Baik. Jadi
dalam hal rububiyah, mereka seyakin bahwasanya Allah lah yang memberikan rezeki, Allah lah yang menjaga alam semesta ini, Allah lah yang menurunkan turun hujan dan yang lainnya. Artinya mereka yakin bahwasanya Allah yang mengatur alam semesta ini. Di mana fatalnya mereka itu? Fatalnya mereka itu ketika mereka menyembah kepada selain Allah hanya sebagai apa? Sebagai wasilah, sebagai perantara agar mereka bisa dekat dengan Allah, atau dengan kata lain sebagai orang memberikan syafaat, sebagai orang yang memberikan syafaat kepada mereka. Nah, itulah perbedaannya. Jadi mereka dalam rububiyah tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka jatuh pada tauhid uluhiyah, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada Allah, tapi juga mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Untuk mendapatkan syafaat dari apa yang mereka sembah itu. Makanya mereka menyembah patung-patung yang ada di sekitar Mekah itu. Berapa jumlah berhala yang ada di Ka'bah itu? Sekitar ribuan. Ya, berapa ribu? Pokoknya 5.000-an lebih, 1.000-an lebih. Apa kata mereka? Kami enggak menyembah patung ini, kami hanya menyembah agar mereka memberikan syafaat kepada kami. Mereka memberikan syafaat kepada kami. Makanya mereka mengatakan apa? Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Nah, itu kata mereka. Dan mereka menyembah selain kepada Allah itu yang mana yang mereka sembah itu ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, tidak akan mendatangkan madarat dan juga manfaat. Madarrah itu artinya memudarat. Apa mudarat itu? Keburukan. Manfaat, kebaikan. Jadi ini sudah jadi bahasa Indonesia ya, mudarat dan juga manfaat. Jadi asalnya manfaatun menjadi bermanfaat. Artinya kebaikan-kebaikan. Tujuannya apa? Haula'i syufa'u indallah. Syufa'una indallah. Jadi mereka itu adalah memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Persis apa yang sering kita dengar kepada orang-orang yang sering ke kuburan, mereka mengatakan demikian. Kami enggak nyembah kepada mereka. Kami menyembah kepada Allah, tapi ini syafaat kalau bahasa bawah ya. Betul enggak? Itu syafaat katanya. Betul enggak gitu ya? Ya, ini syafaat nanti. Itu syafaat. Ada masyaallah, ngaruh syafaat anak pahan, masyaallah. Syafaat itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Nanti kan ada bab artinya syafaat nanti. Nanti di sini ada syafaat. Di sini ada syafaat nanti. Syafaat itu milik Allah dan Allah memberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Bukan sembarangan kita ngambil syafaat, ngasih syafaat, tidak. Itu syafaat milik Allah dan Allah memberikannya kepada orang-orang yang Ia kehendaki. Nah, lanjut. Mereka mengakui hal ini, yaitu bahwa sesungguhnya ilah-ilah yang mereka ibadahi itu tidaklah mampu memberikan manfaat dan mendatangkan bencana. Hanya saja mereka menjadikan sesembahan-sesembahan mereka itu sebagai pemberi syafaat, yaitu perantara di sisi Allah Ta'ala di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Mereka menyembelih ternak untuk mereka dan bernazar untuk mereka, bukan dikarenakan bahwa ilah-ilah tersebut mampu menciptakan, memberi rizki atau mampu memberi manfaat dan mendatangkan bencana menurut keyakinan mereka. Hanya saja mereka sebagai perantara pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah Ta'ala. Itulah keyakinan kaum musyrikin. Sekarang ini jika kamu mendebat penyembah kubur, maka ia akan mengatakan sama dengan ucapan di atas. Ia akan mengatakan, saya tahu bahwa wali ini atau orang saleh ini tidak mampu memberikan musibah dan tidak pula memberikan manfaat. Akan tetapi ia adalah seorang yang saleh
dan akan ingin mendapatkan syafaat darinya di sisi Allah Ta'ala. Nah, ini yang sering kita dengar dari mereka dan pernah kita katakan sebelumnya. Jadi saya mengatakan, oh kami ini kan orang yang banyak dosanya, berumuran dosa, nggak pantas langsung beribadah kepada Allah. Kami melewat, ibaratnya kalau ini diibaratkan kalau orang yang mau mendapatkan mau mendapatkan proyek dari gubernur misalnya. Mana Pak Gubernurnya? Ada Pak Gubernur sini? Masya Allah. Mana Pak Gubernur nih? Ya ingin mendapatkan proyek misalnya. Kalau langsung mungkin nggak kenal, tapi lewat perantara. Ingat, beribadah kepada Allah tidak bisa dikiaskan dengan muamalah manusia. Karena apa? Karena Allah sudah menjelaskan dalam firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepada Allah yang menyatakan demikian kepada kita semuanya agar kita langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan lewat perantara. Tapi kalau dengan manusia, karena mungkin kita nggak dikenal, ya bisalah lewat perantara-perantara. Tapi kepada Allah tidak. Nah, mereka mengkiaskan dengan hubungan manusia. Ya sama contohnya kalau kita ingin dapat sesuatu dari pemerintah misalnya. Karena kita nggak dikenal, ya kita lihat orang-orang yang orang dalam istilahnya. Kita lewat orang dalam. Nah, lanjut. Syafaat itu ada yang hak dan ada juga yang batil. Syafaat yang hak dan benar adalah syafaat yang memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, adanya izin dari Allah Ta'ala. Syarat yang kedua, seorang yang berhak mendapatkan syafaat adalah tergolong dari ahli tauhid, yakni dari kalangan orang-orang yang berbuat maksiat, dari kalangan orang-orang yang bertauhid. Nah, jadi syafaat itu ada dua macam. Ada syafaat yang hak, yang benar. Ada juga syafaat yang batil. Dan yang benar, yang hak itu ada dua syarat. Yang pertama apa tadi? Mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia pelaku maksiat, tetapi ketika dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut. Dan jika hilang salah satu syarat dari dua syarat tersebut, maka syafaat tersebut adalah syafaat yang batil. Nah, jadi ketika satu syarat hilang dari dua syarat ini, maka dikatakan syafaat yang batil. Nah, lanjut. Allah berfirman, firman Allah Ta'ala, "Man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih." Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Al-Baqarah ayat 255. Dan firman Allah Ta'ala, "Wala yashfa'una illa limani urtadha." Dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Nah, inilah dalil di mana orang yang akan mendapatkan syafaat itu orang yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ini ayat yang sering kita baca ya. Surat Al-Baqarah ayat 255, atau kita kenal dengan surat atau ayat kursi. Kenapa dikatakan ayat kursi? Kenapa dikatakan ayat kursi? Kuasaan. Ya? Kuasaan Allah. Ya, kenapa dikatakan ayat kursi? Ahsan, ada yang lainnya? Karena di situ ada firman Allah yang berbunyi, "Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard." Apa arti kursi di sini? Nah, disinilah kaidah atau manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menafsirkan. Ketika ada yang lafaz yang itu menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Amirruha kama ja'at. Katakanlah, tafsirkanlah sebagaimana apa yang Allah perintahkan. Jangan ditakwilkan. Karena penyelewengan pertama dalam memahami Al-Quran ketika mentakwilkan Al-Quran. Ya, bukan menafsirkan tapi mentakwilkan. Apa takwil itu? Apa artinya? Dari kata awwala yu'awwilu ta'wilan. Dari kata awalnya mala yamil, dari awwala yu'awwilu. Apa artinya mal? Menafsirkan, mengatakan sesuatu yang bukan makna aslinya.
Itu namanya takwil, dan Al-Quran tidak boleh ditakwil, apalagi ditahrif, meniadakan arti yang sesungguhnya, tidak boleh. Hanya ditafsirkan apa? Tafsir menjelaskan maknanya. Nah, ketika ada sifat-sifat Allah, maka kita tidak boleh mentakwilkan itu. Amirruha kama ja'at, kata Nabi SAW, jelaskanlah sesuai yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah mengatakan kursi, ya kita akan kursi. Mengenai bagaimana bentuknya, otak kita tidak mampu untuk menjangkau sifatnya, kemudian karakternya, ciri-cirinya, otak kita tidak mampu menjangkau. Dan jangan mengatakan berarti Allah itu akan duduk, terus duduknya seperti manusia. Jangan pernah seperti itu. Kenapa? Otak kita sepintar-pintarnya otak kita tidak akan pernah mampu menjangkaunya. Maka kursi, ya udah kita katakan kursi. Membagaimanakan, kata Imam Ahmad, bid'ah. Membagaimanakan sifat Allah itu bid'ah. Kita beriman dan mengetahui maknanya, sudah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi di ayat ini, ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Artinya apa? Tidak ada yang berhak mendapatkan syafaat kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau tidak ada yang berhak memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan ayat yang berikutnya, wala yashfa'una illa liman irtada. Artinya tidak ada mereka mendapatkan syafaat melainkan kepada orang-orang yang Allah ridhai. Nah, yang terakhir, mereka adalah orang-orang yang bermaksiat dari kalangan orang-orang yang bertauhid. Adapun orang-orang kafir dan kaum musyrikin, maka tidak akan bermanfaat syafaatnya. Orang yang dapat memberi syafaat, malidh dhalimina min hamim wala syafi'i yuta. Orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun, dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Nah, orang-orang musyrik ini, mereka sudah dipastikan tidak mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena musyrik, karena mereka menyembah kuburan. Bagaimana mungkin mereka akan mendapatkan syafaat kalau mereka meminta kepada kuburan? Makanya dikatakan wa malidh dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Jadi orang-orang yang zalim di sini orang yang musyrik. Orang-orang yang syirik itu tidak akan mendapatkan teman setia di dunia. Artinya teman yang menjaga dia, teman yang mengingatkan dia, karena sama-sama tipe dengan mereka. Wala syafi'in yuta, dan tidak juga seorang memberikan syafaat yang diterima syafaatnya. Tetapi kalau orang yang pelaku maksiat, dia diberikan dapat syafaat ketika dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terakhir, kaum musyrikin mendengar tentang syafaat, akan tetapi tidak mengetahui makna syafaat itu. Mereka mencari syafaat kepada orang-orang tersebut tanpa adanya izin dari Allah Ta'ala. Bahkan mereka mencari syafaat dari orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Ta'ala, yang tidak bermanfaat baginya. Syafaat para pemberi syafaat, mereka itu tidak mengetahui makna syafaat yang benar ataupun yang batil. Jadi orang-orang yang mendatangi atau yang mengerjakan kesyirikan, mereka menggunakan kami ingin mendapatkan syafaat, tetapi pada hakikatnya mereka tidak paham itu syafaat. Pada hakikatnya mereka tidak paham apa itu yang namanya syafaat, sehingga mereka meminta kepada orang-orang musyrik untuk mendapatkan syafaat. Bahkan mereka melakukan cara-cara kesyirikan untuk mendapatkan syafaat. Padahal syafaat tidak diberikan kepada orang-orang yang pelaku kesyirikan. Syafaat akan diberikan kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhirnya apa? Mereka ikut-ikutan berbuat kesyirikan. Sengaja ataupun tidak sengaja, mereka akhirnya terjerumus dalam kesyirikan. Makanya musuh terbesar umat ini adalah kebodohan. Karena bodoh inilah akan muncul 3 hal. Apa itu? Kesyirikan, kemudian melakukan hal-hal yang baru, yang paling parah adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya umat-umat orang-orang kafir
mereka berusaha menjauhkan umat Islam dari sumber agama mereka, Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar umat ini tetap berada dalam kebodohan. Makanya mereka mengatakan orang yang menghafal Al-Quran dikatakan apa? Radikal. Orang yang paham bahasa Arab dikatakan pemahamannya ini. Jadi mereka berusaha menjauhkan umat Islam dari sumber Islam itu sendiri. Akhirnya umat Islam ini menjadi orang yang fobia dengan kata-kata Islam, dengan kata-kata yang lainnya yang itu merupakan ciri khas Islam. Seperti apa? Khilafah, kemudian jihad, kemudian kafir dan yang sebagainya, itu adalah istilah dalam agama. Namun karena apa yang mereka katakan kepada umat ini, akhirnya kita ikut-ikutan menjauhkan kita dari kata-kata itu. Akhirnya apa terjadi? Kita nggak menyebutkan orang kafir menjadi non muslim. Kita nggak mau katakan kata orang khilafah. Khilafah itulah pemerintahan yang sah. Cuma beda istilah saja, beda istilah. Nah, kenapa di negara kita ini mereka ditangkap? Karena mereka salah dalam mengaplikasikan itu semua. Ya, itulah. Jadi musuh-musuh Islam itu berusaha menjauhkan Islam dari Islam itu sendiri, sehingga mereka tinggal nama saja, tapi hakikatnya mereka meninggalkan Islam. Kapan muncul itu? Kebodohan. Makanya musuh besar kita adalah kebodohan. Jadi musuh Islam orang kafir itu mereka sangat benci dengan seringnya kita ke masjid, seringnya kita mendengarkan kajian, seringnya kita mempelajari Al-Quran. Mereka sangat benci. Dan itulah awal mulanya kenapa Andalusia runtuh. Kenapa? Awal mulanya karena mereka menjauhkan diri mereka dari Islam itu sendiri dan dari sumbernya. Akhirnya mereka dengan mudahnya ditaklukkan oleh pasukan Salibiyun. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita akhiri, seperti biasanya mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan, ada ingin yang ditanyakan, atau ada yang ingin dikoreksi. Tafadhalu. Silakan. Raja kaca mungkin silakan. Oh, enggak ada. Ya, tafadhal. Masyaallah. Silakan Pak Ketua. Waalaikumsalam. Tadi ada bahasa mengenai dusta. Yang saya tanyakan, sebatas apa dusta yang bisa kita lakukan terhadap zaujah? Masya Allah. Karena setiap anak pulang dari bepergian selalu ditanya, dan pernah juga walaupun cuma keluar sebentar pasti ditanya, dari mana? Saya pergi nazar ya. Masya Allah. Kita sudah sebenarnya ini. Ya. Lebih hibah ya katanya. Karena saya dengar ada dari dari grupnya itu sedang nazar. Masya Allah. Saya bilang belum, bukan anak. Nah, hukum asal dusta itu haram hukum. Hukum asalnya haram. Kenapa? Hadis Nabi yang mengatakan, "Iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur fa innal fujur yahdi ilan nar." Hati-hatilah, jauhilah kalian dari al-kadhib, yaitu dusta. Karena dusta itu bisa menjerumuskan orang kepada kefajiran. Dan fajr itu bisa menjerumuskan pelakunya kepada neraka. Waliyadzubillah. Cuman di sana ada pengecualian. Jadi hukum asal tidak boleh kecuali 3 tempat. Yang pertama, rajulun yurid islah dzatal bain, yaitu seorang yang ingin menjadikan orang yang sedang bersengketa, 2 orang ingin berdamai. Maka dia boleh berdusta. Ada si A dan si C ini sedang tidak baik-baiknya. Hubungannya LDR dan juga tidak ada tidak ada kata damai di antara mereka. Datanglah si B
Datang si B ini datang ke tempat si A. Oh, sebenarnya si C itu sungguh kesalahannya, dia aku salah gini padahal enggak. Hanya apa? Dengan ungkapan yang dikatakan oleh si B ini, akhirnya si A menerima. Oh ya, kapan mau ketemu? Oh, nanti ketemu, kita minta maaf nih. Kemudian si B ini datang ke si C. Sebenarnya dia juga salah, aku salah sebenarnya. Cuma karena egonya tuh gini. Padahal enggak sebenarnya. Hanya dia apa yang terjadi? Dia ngaku ingin berdamai, ditentukanlah harinya oleh si B ini ketemu mereka, akhirnya masya Allah didamai. Itu boleh berbohong untuk mendamaikan dua orang yang sedang bersengketa ataupun sedang tidak akur-akurnya. Bahasa semuanya opsapa. Itu bahasa kerennya itu. Opsapa ya. Yang kedua, yaitu ketika sedang perang, kita boleh menggunakan trik-trik strategi bohong-bohong di situ. Karena ketika kita sedang berkecamuk, kita boleh menggunakan trik-trik itu demi untuk mengalahkan musuh. Dan yang ketiga, antara suami istri untuk merekatkan hubungan agar tetap harmonis terus. Engkau bagaikan bidadari yang paling cantik di muka bumi ini, masya Allah. Engkau adalah permata dalam hatiku. Jadi itu kamulah satu-satunya yang ada di hatiku. Jadi semuanya, walaupun dia mungkin nggak cantik nggak apa, tapi ya dikatakanlah seperti itu. Apa tujuannya? Agar terus hubungannya harmonis terus, tetap harmonis. Termasuk juga ketika apa yang terjadi tanya dari mana ke mana, kita boleh menjelaskan, kita boleh mengatakan bukan sesungguhnya. Demi apa? Untuk mengeratkan, menjadikan hubungan tetap harmonis. Artinya boleh berbohong agar apa tujuannya? Untuk menjadikan hubungan harmonis, tetap harmonis, tetap cinta terus. Ya, cinta terus bertumbuh dan berkembang terus, dipupuk dengan rindu dan kasih sayang hingga cinta terus bersemi kembali dan tumbuh kembali. Apa? Ya? Iya, cinta lain tumbuh karena akhirnya apa terjadi? Dia dibolehkan. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala. Ada lagi yang mengatakan dibolehkan saat tauriyah. Apa tauriyah itu? Sebenarnya dia mengatakan hal yang jujur tapi dibungkus dengan kebohongan, seperti yang dikatakan oleh Ibrahim ketika ditanya oleh raja yang zalim pada saat itu, yaitu ketika beliau membawa istrinya yang pertama, siapa namanya? Sarah yang pertama ya. Waktu itu istrinya sangat cantik sekali, ditangkap oleh raja, dan raja ini punya sikap apa? Sifat jelek, suka menangkap istri orang yang cantik. Iya, rajanya bengis sekali. Kalau bukan istri orang nggak ditangkap, tapi kalau istri orang ditangkap, orang cantik. Nah, dan ketika ditanya Ibrahim, siapa ini saudariku katanya. Bukan, kalau langsung dikatakan istrinya langsung ditangkap, itu ditahan. Tetapi kalau dibilang istrinya apa, saudarinya, tidak tangkap akhirnya, nggak jadi. Nabi Ibrahim tidak berbohong di sini, karena emang itu istrinya dari sepupunya. Kalau sepupu kan saudara kan, ya kan sepupu. Itu bukan bohong, tapi dikemas dengan dengan kebohongan. Itu namanya tauriyah. Itu juga dibolehkan. Wallahu taala alam. Cukup ya? Ada lagi? Kita adzan dulu ya. Adzan dulu. Masih ada? Nah, tanya. Saya pernah dikirimkan video dari teman saya, yang mana video itu yang menyampaikan adalah seorang ustadz As-Sunnah juga ya. Nah, terkenal. Nah, di situ dia mengatakan bahwa topiknya mengenai apakah Allah bisa dilihat. Kalau ingin melihat Allah, lihatlah kalimat Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Saking besarnya Allah itu, sehingga kita nggak bisa melihat, karena dia mencontohkan bahwa katakan langit pertama itu dan langit kedua itu langit kedua
10 kali lebih besar. Terus berlalu ke planet ke berapa ya? Planet ke-7 dan kemudian Ars. Ars itu luasnya dia berkali-kali gitu. Kemudian dia bilang saking besarnya Allah sehingga pijakan kaki Allah itu yang di ayat kursi itu lebih besar lagi dari Ars gitu. Dia bilang bayangkan kakinya Allah pijakan aja sebesar itu, apalagi nah ini yang saya juga bingung kok bisa digambarkan Allah seperti itu dan dia menyatakan kemudian dia memberikan dalil juga. Makanya saya juga bisa Allah itu digambarkan seperti itu. Saking besarnya Allah itu yang tadi saya jelaskan berkali lipat sehingga memang kita susah melihat yang saking besar. Dan kata dia ini perlu dipedomani sebagai apa namanya pedoman untuk ini ya apa namanya semacam tauhid itu apa ya saya lupa. Jadi ini ya kita pegang bahwa Allah itu saking besarnya itu kita nggak bisa lihat berkali-kali. Jadi dia menggambarkan istilahnya dia simpulkan dia ada penggambaran apa bentuk Allah ya karena di bulan pijakan matinya Allah itu aksi pijakan mati itu lebih besar dari sekian apalagi yang lain. Mohon jelaskan apakah itu ada perkara dan akidah? Nah, masuk waktu kan? Masuk waktu? Udah masuk? Ahsan, nanti kita jawab setelah adzan. Fadhal. Ya, betul. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Baik, apa yang beliau katakan tadi sangat penting dan sangat baik sekali buat kita semuanya, yaitu apakah manusia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertanyaan kan itu dikasihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat tentang Isra dan Mi'rajnya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Perbedaan pendapat ini tidak hanya penjelasan ini terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara para sahabat pun juga berbeda pendapat. Hal ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rabbahu? Apakah Nabi melihat Rabbnya ketika Isra dan Mi'raj? Sebagian sahabat mengatakan melihatnya. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha dan juga jumhur sahabat mengingkari itu. Bahkan kata Aisyah mengatakan beliau, "Man qala anna Muhammadan rabbuhu faqad kadzab." Atau kadzib. Apa kata Aisyah? Barang siapa yang mengatakan bahwa Muhammad SAW melihat Rabbnya, maka dia telah berdusta. Itu pernyataan siapa? Aisyah dan juga sahabat-sahabat yang lain. Jadi intinya Pak, ketika ada yang berbeda pendapat tentang apakah Nabi Muhammad melihat Rabbnya, itu berbeda para sahabat. Kita maklum. Namun ketika ada yang mengatakan manusia bisa melihat Allah, itu yang kita tidak bisa tolerir. Manusia selain Nabi bisa melihat Allah SWT. Itu tidak ada dalil. Nabi Musa alaihissalam yang dikatakan sebagai wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak berbicara Nabi Musa sampai Nabi Musa dikatakan kalimullah, tetapi pembicaraan itu tidak melihat langsung. Bahkan ketika Nabi Musa minta untuk diperlihatkan oleh Allah, langsung pingsan Nabi Musa alaihissalam. Tidak bisa. Kenapa? Tidak akan pernah bisa melihat, tidak akan kuat mata kita. Nggak usah jauh-jauh, mata kita lihat matahari langsung bisa kuat nggak? Bisa kuat nggak mata kita langsung? Berapa kuat mata kita lihat matahari? Berapa detik? Kalau ada yang mampu lihat satu menit saja, matanya akan rusak. Apalagi yang lebih besar daripada itu, dia katakan sebagai Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kenapa? Allahu nurus samawat. Allah itu cahaya, punya sifat yang cahaya. Cahaya matahari saja kita salah kalah melihatnya, apalagi cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru cahayanya, belum zatnya. Atau mungkin misalnya kalau kita naik motor, lihat cahaya motor, berharapan kuat nggak mata kita? Kalau apalagi yang menggunakan lampu dim kan? Ya nggak kuat. Cahaya motor saya kita nggak kuat, atau seperti ini motor lama-lama nggak kuat juga. Apalagi cahaya Allah SWT, itu baru cahayanya, belum zatnya. Oleh karena itu jangan lagi diperpanjang masalah melihat zatnya Allah SWT. Cahaya pun tidak akan mampu. Oleh karena itu tidak ada seorang hamba selain Nabi yang bisa melihat Allah. Kalaupun masalah sifat-sifatnya, ketika itu dijelaskan dalam Al-Quran dan juga hadisnya, kita mengimani selama hadisnya sahih dan valid. Ya, ketika Allah berfirman menjelaskan ada tangannya, kemudian ada wajahnya, kita imani. Tapi membagaimanakan itu tidak boleh. Ketika dalam Al-Quran, misalnya dalam hadis, Nabi mengatakan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Allah turun ke muka bumi ini. Ya, Allah turun, ya turun. Membagaimanakan kita tidak punya kekuatan untuk menganalisa, memberikan kesimpulan, oh begini turunnya, tidak bisa. Kenapa? Sepintar-pintarnya, sekuat-kuat kitanya tidak akan pernah mampu menganalisa sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Manusia hanya bisa menganalisa kalau dia pernah pengalaman, pernah merasakan, pernah mengalami, baru manusia menyimpulkan. Tapi tentang zatnya Allah, kita tidak akan pernah bisa. Kita hanya bisa membaca Al-Quran, hadis, ada sifat-sifatnya kita imani. Jangan sampai kita jelas. Makanya ketika dijelaskan sebagai dalam Al-Quran Allahu Akbar, dalam hadis Allahu Akbar, udah maha besar dari segala yang apa yang kita lihat.
dan membagaimanakannya itu tidak boleh. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh para imam Ahlussunnah wal Jamaah, tidak boleh membanggakan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita imani saja. Kenapa? Itu tadi, kita tidak akan pernah bisa menganalisa, menjelaskan dengan akal pikiran kita. Wallahu a'lam. Gitu jawabannya. Cukup ya? Ada lagi? Baik, kita cukupkan. Kita akhirin dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.